Dinkes merasa sangat terbantu dengan adanya Jaki. Kita melakukan sosialisasi Jaki ini kepada sentra vaksin dan vaskes-vaskes yang ada. Langkah kita adalah kita pertama membuat surat edaran. Kita membuat surat edaran bahwa setiap kecamatan harus bikin sentra Jaki, di mana itu melayani minimal 300 orang per hari. Ya, jadi vaksinasi COVID di Jakarta itu kan vaksin itu sebagai upaya pengebalan dan proses kita untuk mengendalikan wabah. Jadi kita kejar terus minimal 80% penduduk di DKI punya kekebalan ya. Ya, jadi awalnya itu kan Jaki itu ada pendaftaran vaksin sudah mulai dari vaksinasi lansia yang sekitar bulan Februari itu. Sudah dibuka masyarakat umum, tentunya kita sangat mengharapkan vaksin ini tidak menjadi antrian sehingga orang tidak bisa melakukan physical distancing. Kalau dari segi pengguna, mereka bisa menentukan jadwal yang mereka inginkan, sesuai jadwal, sesuai jam, sehingga mereka orang-orang yang mungkin punya waktu tidak banyak, sehingga mereka bisa lebih teratur, apalagi adanya pemisahan jalur antrian Jaki yang daftar online dengan yang on the spot gitu atau go show. Kita jadinya tahu juga berapa kuota orang yang sudah daftar ke vaskes kita untuk kita menyiapkan. Nah, itu udah ada di dashboardnya. Langkah kita adalah kita pertama membuat surat edaran. Kita membuat surat edaran bahwa setiap kecamatan harus bikin sentra Jaki, di mana itu melayani minimal 300 orang per hari. Dinkes merasa sangat terbantu dengan adanya Jaki. Kita melakukan sosialisasi Jaki ini kepada sentra vaksin dan vaskes-vaskes yang ada. Gitu. Tidak hanya puskesmas, tetapi juga rumah sakit, klinik, sentra vaksin. Jadi mereka juga sangat terbantu untuk melakukan mobilisasi massa itu sendiri. Gitu. Nah, tentunya kita juga tetap memberikan privilege kepada warga DKI karena kita ketahui masih sekitar 2,5 juta penduduk DKI belum divaksin, sehingga kita melakukan penjadwalan untuk yang non DKI itu H-2 maksimal bisa daftar, dan untuk yang KTP DKI itu bisa sampai dengan hari H, bahkan jam yang dituju gitu bisa sampai hari H. Jadi kita beli privilege lebih gitu. Untuk penambahan kuota ini, kita setiap hari berkoordinasi dengan Jakarta Smart City setiap malam kalau ada vaskes yang ingin menambahkan atau sentra vaksin menambahkan, baik itu untuk Pfizer, Moderna, Sinovac, atau AstraZeneca. Ya, jadi kita punya suatu database untuk bisa memantau ketersediaan vaksinasi merek vaksin tertentu di Jakarta itu sampai dengan level vaskes. Nah, setelah kita melihat seperti itu, ternyata saat ini Sinovac dan AstraZeneca sangat tidak aman untuk dipakai dosis 1. Jadi bahkan dosis 2 pun itu sedang tidak aman, sehingga kita harus switching benar-benar melalui regulasi dosis 1 itu harus hanya Pfizer dan Moderna. Ya itu salah satu strateginya. Jadi kita nggak asal ini hentikan dosis 1. Kita memang ada database-nya untuk tahu kecukupan vaksin kita gitu, sehingga ya udah ini berarti untuk dosis 1 dan 2 aja untuk dosis 2 saja untuk Sinovac dan AstraZeneca gitu.
Jaki. Saya sih besar harapannya seluruh warga DKI bisa mendownload aplikasi Jaki dan paham cara melakukan vaksinasi via Jaki gitu. Ya, harapannya nanti bisa mengakomodir semua merek vaksin yang ada. Terus ini berlangsung kontinu. Terus juga tidak ada kesalahan-kesalahan atau sedikit kekurangan-kekurangan yang masih klasik juga kita temukan gitu. Jadi harapannya nanti dari segi Vaskes juga lebih banyak lagi yang familiar terhadap Jaki, sehingga sudah lebih settle, kuotanya makin banyak, masyarakat makin leluasa memilih di mana saja yang terdekat layanannya dari tempat kerja maupun dari rumahnya masing-masing.